Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku agan sebangsa setanah air, dimanapun berada. Semoga agan sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, bahagia lahir dan batin, amin, 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 ya robbal alamin. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan penting, mengapa Indonesia sulit maju? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi karena kita kekurangan semangat untuk mengejar ilmu. Itulah akar persoalan yang akan kita telusuri bersama. Indonesia kaya budaya. Indonesia adalah negeri yang sangat kaya budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah memiliki adat, tradisi, dan bahasa yang beragam. Kekayaan budaya ini adalah identitas dan potensi besar untuk membangun bangsa. Bukan itu saja, tak hanya budaya, Indonesia juga diberkahi kekayaan alam luar biasa. Tambang emas, batu bara, minyak, laut yang luas, dan hutan tropis. Tapi, mengapa kekayaan ini belum bisa membuat bangsa kita benar-benar maju? Kita kaya, tapi masih tertinggal. Negara-negara seperti Tiongkok yang dulu miskin, kini melesat menjadi raksasa ekonomi dunia. Mengapa ya mereka bisa, sementara kita tertinggal? Ini bukan soal IQ atau bakat. Anak Indonesia tak kalah pintarnya loh. Tapi kemajuan bangsa lebih ditentukan oleh semangat dan budaya untuk belajar sepanjang hayat. Terus kenapa Cina melesat? Cina melesat karena mereka membangun budaya belajar yang kuat. Mereka serius berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian. Mereka menjadikan ilmu sebagai jalan kemajuan, bukan omon-omon seperti mukidi kita. Cina kini bukan sekadar negara manufaktur. Mereka menyalip dunia dalam inovasi, teknologi, akal imitasi, energi terbarukan. Semua bermula dari tekad membangun SDM unggul, mereka mempraktekkan. Relentless pursuit of knowledge. Bangsa yang besar tak pernah lelah mencari ilmu. Mereka belajar dari mana saja, bahkan dari negara-negara yang dulu mereka tiru. Ini kunci kemajuan, ada kaitannya dengan pepatah lama, realita baru. Dulu ada pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi kini, justru orang Cina yang mengejar ilmu ke Amerika dan Eropa. Dulu sekali, kita dimotivasi untuk mencari ilmu hingga ke negeri yang jauh, seperti Cina. Karena belajar dianggap sangat penting, bahkan jika harus menempuh perjalanan panjang dan sulit sekalipun. Hari ini, justru generasi muda Tiongkok yang membanjiri universitas-universitas terbaik dunia untuk belajar. Mereka tahu, pengetahuan adalah senjata kemajuan. Tahun 2019, terdapat lebih dari 1 juta mahasiswa asing di Amerika Serikat. Cina menjadi penyumbang terbanyak. Dari 1 juta itu, 370.000 berasal dari Cina. Mereka tahu, belajar di tempat terbaik akan membuka peluang masa depan yang lebih besar. Bagaimana dengan kita loh? Sementara itu, hanya 8.300 mahasiswa Indonesia yang belajar di AS. Ini mencerminkan betapa kecilnya semangat kita untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Dengan demikian, kita masih jauh tertinggal dalam semangat belajar dan mengejar ilmu. Salah satu penyebabnya, budaya membaca yang masih rendah. Akar masalahnya adalah, budaya baca adalah fondasi pengetahuan. Jika budaya baca rendah, maka kemampuan berpikir kritis, memahami, dan menganalisis pun akan ikut rendah. Menurut Dr. Seuss, the more that you read, the more things you will know. Artinya, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang kamu ketahui. Semakin banyak kamu belajar, semakin jauh kamu akan melangkah. Terus apa kita sudah banyak membaca?
Penilaian global seperti PISA dan laporan OECD mengungkap rendahnya literasi dan numerasi siswa serta pekerja di Indonesia. Masih menurut PISA, tahun 2022, 75% siswa Indonesia atau 3 dari 4 siswa hanya di level 2 kemampuan membaca. Artinya, mereka belum mampu memahami informasi kompleks, kemudian berdasarkan studi OECD menyebutkan bahwa 69% pekerja di Jakarta hanya memiliki kemampuan literasi dasar. Ini berdampak pada kualitas kerja dan pengambilan keputusan. Dalam bidang sains, pelajar Indonesia berada di urutan ke-6 dari 8 negara ASEAN menurut PISA 2022. Ini menjadi peringatan bagi dunia pendidikan kita. Secara umum, Indonesia masih tertinggal dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Meskipun banyak upaya dilakukan, budaya membaca masyarakat kita masih rendah. Kita lebih banyak mengakses media sosial daripada buku. Berbagai program sudah diluncurkan untuk mendorong minat baca, dari sekolah, perpustakaan, hingga komunitas literasi. Tapi butuh dukungan semua pihak. Minimnya budaya baca berdampak serius pada kualitas pemimpin kita. Banyak yang tak mampu mencerna teks kompleks, apalagi membuat kebijakan berbasis data. Sering kita lihat, pemimpin hanya mengandalkan briefing lisan. Padahal, memahami dokumen dan laporan sangat penting untuk mengambil keputusan tepat. Rapat bertele-tele bisa berlangsung berjam-jam, tapi hasilnya nihil. Mengapa? Karena tak didasari analisis data dan bacaan yang kuat. Kita rajin bicara, tapi malas membaca. Akibatnya, wacana publik minim substansi, dan solusi atas masalah menjadi dangkal. Budaya kita sering terjebak pada menyalahkan dan mempermasalahkan. Padahal, membaca dan memahami bisa membawa kita fokus pada solusi. Ketika tak ada kebiasaan membaca data, maka analisis pun jadi lemah. Tanpa analisis, tak ada kebijakan yang kuat. Diperparah dengan malas membaca sama dengan malas berpikir sama dengan malas bekerja keras. Yang rajin justru rapat dan formalitas. Budaya ini harus kita ubah, kalau tidak maka korupsi, kolusi, nepotisme tumbuh subur. Budaya permisif terhadap kebodohan dan kemalasan ikut menyuburkan KKN. Tanpa budaya ilmu, moral publik pun ikut lemah, hukum pun ikut lemah. Jika masyarakat tidak memahami hukum secara literatif, maka sistem hukum pun mudah dilemahkan oleh kepentingan. Tanpa budaya membaca, kita hanya akan jadi penonton di tengah dunia yang berubah cepat. Kita tertinggal, dan terus tertinggal, kalau benar begitu, lupakan sajalah. Indonesia emas. Bila budaya ilmu tak dibangun, jangan harap Indonesia bisa mencapai visi 2045 sebagai negara maju. Yang ada adalah Indonesia lemas, alih-alih Indonesia emas, yang muncul adalah Indonesia lemas, lambat bergerak, tertinggal, dan kehilangan arah. Bagaimana solusinya? Solusinya dimulai dari membaca, solusi yang sederhana tapi kuat, membaca. Karena tanpa baca, tak ada ilmu. Tanpa ilmu, tak ada kemajuan. Banyak inisiatif hebat sudah ada, dari Gerakan Literasi Nasional, TBM, Ruang Guru, hingga Perpustakaan Bergerak. Tinggal kita dukung dan replikasi. Beberapa tips terkait solusi antara lain, mulai dari hal kecil, baca 15 menit setiap hari. Bangun pojok baca, guru jadikan tauladan, diskusi keluarga, semuanya itu sebagai benih perubahan. Marilah kita bangun bangsa pembaca. Mari kita bangun bangsa pembaca, demi anak-anak Indonesia, demi masa depan yang lebih cerah dan cerdas.
Mimpi besar butuh semangat belajar. Mimpi besar hanya akan terwujud jika setiap kita siap belajar tanpa henti. Budaya baca adalah fondasinya. Mari mulai hari ini, dari diri sendiri, membaca dan menggerakkan budaya baca di sekitar kita. Masa depan Indonesia ada di tangan pembaca. Demikianlah bahasan ringkasku tentang literasi budaya baca. Semoga saja dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk memberikan sumbangan yang positif bagi diri kita sendiri, lingkungan, serta kejayaan bangsa dan negara kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Menyadari karyaku ini kurang sempurna, serta menyadari juga bahwa tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka, mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekuranganku ini. Kututup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.